الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bahasan kita yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persiapan untuk memberikan ceramah atau khutbah. Dalam konteks retorika itu ada persiapan mental, kemudian ada persiapan materi. Sekarang kita bahas bagaimana kita berpidato, bagaimana kita berceramah. Pertama, tampil mengesankan. Tampil mengesankan itu dari sisi penampilan, pakaian itu sudah rapi, enak dilihat orang, memenuhi standar kepantasan. Bukan pakaian yang mewah, tapi enak dilihat orang, rapi. Warna baju, warna celana itu ada keserasian, itu namanya enak dilihat orang. Itu dari sisi penampilan. Raut wajah, kalau kita mau ceramah, raut wajah kita berseri-seri. Jangan wajah marah, jangan wajah kesal. Meskipun kita habis ribut sama istri, habis marah sama anak, tapi kalau sudah tampil, kita seperti nggak ada masalah. Jangan ada raut sedih, wajah sedih, muka sedih. Masih ingat nggak Ibu Nani Wijaya? Masih ingat? Ibu Nani Wijaya. Ibu Nani Wijaya itu main sinetron Bajai Bajuri. Waktu itu anaknya sakit, namanya Sukma Ayu. Koma berapa bulan. Sebagai seorang ibu tentu dia sedih. Tetapi kan sekarang ini saatnya syuting, sehingga kesedihan itu tidak dinampakkan dalam syuting. Dia harus memainkan peran sebagaimana mestinya. Begitu. Jadi kita waktu tampil ceramah itu jangan nampak ada problem, jangan nampak ada masalah, meskipun sebenarnya kita punya masalah. Itu tampil mengesankan. Tampil mengesankan tidak diawali dengan permintaan maaf. Sebelum saya menyampaikan ceramah, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam ceramah saya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sendiri sebenarnya dalam kondisi yang kurang sehat. Udah 3 hari ini saya sakit, ini hari keempat. Terpaksa saya kemari karena tadi panitia bilang guru kita tidak bisa hadir. Makanya saya diminta hadir. Jadi kalau nanti lagi ceramah saya masih ada batuk-batuk, ya mohon dimaklum. Memang belum sembuh total. Batuk kan batuk. Ya jangan begitu mau ceramah. Seperti nggak ada masalah meskipun kita punya masalah.
apalagi menyatakan ketidaksiapan dari sisi materi. Saya ini sebenarnya lagi bingung mau ngomong soal apa. Apa yang mau saya sampaikan udah disampaikan oleh Ustadz kita tadi, penceramah kedua. Jangan. Jadi tampil mengesankan. Yang kedua adalah menguasai forum. Kita ini mau ceramah itu kan zamannya ada ibu-ibu yang kadang-kadang asik ngobrol. Jangan dikuasai oleh ibu-ibu ini forum. Kendalikan. Jangan dikuasai oleh anak-anak yang bercanda. Kendalikan. Itu namanya menguasai forum. Makanya orang ceramah ketika dia berdiri di podium itu tidak langsung dia mengucapkan assalamualaikum. Tidak. Ada saat dia berhenti dulu sejenak. Dia perhatikan jamaahnya. Nah, ketika dia memperhatikan jamaah, dia diam. Itu kadang-kadang ada di antara jamaah yang mengingatkan jamaah yang lain. Shh, udah mulai. Nah, itu namanya si penceramah dibantu oleh ibu itu yang mengendalikan jamaah yang lain. Jadi ini harus menguasai forum. Bagaimana ibu-ibu? Udah bisa dimulai? Bisa. Adik-adik bisa dimulai? Bisa. Bagaimana Bapak? Bapak-bapak udah bisa mulai? Bapak-bapak nggak usah ditanya. Saya datang emang mau dengerin ceramah, mesti ditanya lagi. Begitu. Itu namanya menguasai forum. Kalau tidak terkendali juga, boleh saja si penceramah turun dari podium, menghampiri jamaah, dialog dulu. Ibu, di sini pengajian seminggu sekali. Iya. Ustadz yang minggu yang lalu siapa yang ceramah? Atau kalau ini acaranya maulid, tahun lalu maulid itu siapa yang ceramah di sini? Nanya aja dulu, nggak apa-apa. Kalau jamaahnya tidak terkendali, jadi menguasai forum. Nah, yang ketiga, kalau ceramah sudah dimulai, uraian disampaikan itu jangan menyimpang. Fokus pada pembahasan. Nah, jangan menyimpang. Fokus, jangan ngelantur. Ini banyak orang ceramah tapi ngelantur. Contohnya gimana tuh ceramah yang ngelantur? Ceramah yang tidak fokus, ceramah yang menyimpang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setiap orang berumah tangga pasti ingin punya anak. Rasanya tidak ada orang berumah tangga tapi tidak mau punya anak. Anak adalah anugerah sekaligus amanah. Disebut anugerah karena pemberian dari Allah. Namanya pemberian, terima aja dengan senang hati. Mau laki mau perempuan, terima dengan senang hati. Kadang-kadang orang ingin anak pertama anak laki. Ya kalau ternyata perempuan ya sudah, alhamdulillah perempuan. Jangan ngomongnya apa? Ya perempuan, kayak nggak terima. Ya sudahlah, mudah-mudahan nanti anak nomor 2 laki-laki, hamil lagi, lahir perempuan. Bukannya alhamdulillah, ya perempuan lagi.
keluarga besar juga begitu. Terima dengan senang hati. Anak itu sekaligus amanah. Karena amanah, maka anak itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Fa'abawahu, tanggung jawab orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Apakah dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Oleh karena itu anak harus dididik. Siapa yang mendidik? Bapak dan ibunya. Terus bagaimana cara mendidiknya? Ada seorang ulama namanya Abdullah Nasih Ulwan, dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, beliau sebutkan dalam salah satu babnya ada 5 metode mendidik anak. Ada 5 metode mendidik anak. Yang pertama, didik anak itu dengan keteladanan. Didik anak itu dengan contoh-contoh yang baik. Itu artinya kalau orang tua ingin punya anak yang soleh itu mesti dirinya. Bapak ibu itu yang harus soleh duluan. Kenapa? Karena dia harus memberi teladan, memberi contoh yang baik. Kalau seorang bapak melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu anaknya melakukan yang tidak baik itu, kira-kira bapak itu bisa melarang anaknya nggak? Si bapak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak baik itu ternyata dilakukan oleh anaknya, kira-kira bapaknya bisa melarang nggak? Susah. Misalnya apa? Contohnya apa? Sholat. Si bapak melakukan yang tidak baik. Sekarang yang tidak baik itu dilakukan oleh anaknya. Kira-kira si bapak bisa melarang anaknya nggak melakukan yang tidak baik itu? Nggak bisa. Contohnya apa? Mabok. Mabok, merokok. Misalnya bapaknya merokok, sekarang anaknya merokok. Padahal tuh anak baru kelas 6 SD merokok. Dilihat sama bapaknya marah, kenapa kamu merokok? Dia tuh anak juga bertanya-tanya lah, bapak kenapa ngerokok? Ini anak kalau dikasih tahu orang tua ngebalikin aja. Kamu ini kan belum bisa cari duit, jangan rokok. Iya pak, emang saya sudah mulai merokok karena saya belum bisa nyari duit. Saya nggak beli pak rokoknya. Kan rokok apa saya cobain. Kira-kira bagaimana kalau mau ngomong begitu tuh anak? Oh, rokok bapak hilang lur banyak. Selesai. Makanya pak jangan merokok. Di bungkusan rokok, di papan-papan iklan rokok itu disebutkan rokok itu bisa mengakibatkan 4 hal. Yang pertama adalah serangan jantung. Luar biasa. Jantung adanya di dalam tubuh, di dalam diri kita, tapi nyerang dia. Disebut serangan jantung. Dari dalam nyerang. Itu kalau ibarat perjuangan, itu namanya musuh dalam selimut.
dalam menyerang. Kan musuh dalam selimut. Banyak orang yang terkena penyakit jantung. Kalau dulu orang penyakit jantung usianya udah 50 dan 60, sekarang 30 serangan jantung, 40 serangan jantung. Ada nggak? Makanya dibikin rumah sakit khusus, namanya Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Untung masih ada harapan. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Itu yang datang ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu dari berbagai daerah. Dari Papua, dari Sulawesi, dari Maluku, dari mana-mana. Maka di belakang Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu ada rumah-rumah kos-kosan. Jadi kalau ada orang dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, keluarganya perlu istirahat, itu kan susah diistirahat di rumah sakit, atau dia lebih dari satu orang, namanya dari luar kota, dari daerah-daerah, kan enggak cuma satu orang yang mendampingi, mungkin 2 orang, 3 orang. Mereka butuh tempat istirahat, karena yang nunggu di rumah sakit paling 1 orang. Sehingga ada rumah-rumah kos-kosan itu di belakang Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ngomong-ngomong, ini ceramah apa tadi? Ceramah tentang metode mendidik anak. Tapi kenapa jadi ngomongin rumah sakit jantung? Kenapa ngomongin rumah kos-kosan di belakang rumah sakit jantung? Itu namanya ceramah yang menyimpang. Itu kan menyita waktu cukup lama itu ngomongin begitu. Ada nggak orang ceramah ngomongnya menyimpang kayak begitu? Udah ngomong panjang soal itu, tiba-tiba panitianya ngasih kertas. Tulisannya apa? Ustadz, waktunya habis. Si Ustadz bilang apa? Berhubung waktunya sudah habis, saya kira cukup sampai di sini. Sebenarnya ada 5 yang mau dibahas, ini baru 1. Maka yang 4 insya Allah pada kesempatan lain. Makanya saya diundang lagi. Siapa yang mau undang lagi? Orang kalau diundang lagi kenapa? Bagus. Ceramahnya bagus. Ini nggak bagus, nggak tuntas. Itu namanya ceramah yang menyimpang. Banyak terjadi dalam ceramah-ceramah itu. Apalagi ceramah maulid itu banyak ustadz-ustadz tuh yang ngomongnya itu ngalor ngidul. Pernah saya hadir di masjid dekat rumah. Ya, si ustadz itu ceramahnya bagus dari sisi vokalnya, gayanya, dan seterusnya. Tapi dari sisi materi menurut saya tidak bagus. Kenapa? Tidak fokus. Pulang dari acara itu, saya berjalan bersama tetangga. Di jalan itu saya sambil ngobrol, bertanya, Pak, tadi Ustadz itu ceramahnya enak gak Pak? Enak tuh Pak Ustadz ceramahnya. Ya saya setuju, kalau ceramahnya memang enak. Orang terhibur gitu. Pak, kalau tadi Ustadz ceramahnya dikasih judul, kira-kira judulnya apa Pak? Saya ini orang awam Pak Ustadz, masa ditanyain judul. Tapi kayaknya banyak juga tadi Pak Ustadz judulnya itu. Judulnya banyak. Kata tetangga saya, Ustadz itu ceramah judulnya banyak. Kenapa? Apa aja diomongin. Itu namanya ceramah yang menyimpang. Ini harus punya manajemen waktu si penceramah itu. Misalnya mau membahas
3 poin. Ya kalau khutbah itu kan 20 menit. Berarti kalau 3 poin 1 menit itu cukup 5 menit. 5 kali 3 15. Sisanya muqaddimah dan penutup. Jadi efektifnya 15 menit. Pastikan 1 poin 5 menit, 1 poin 5 menit. Nah, gitu. Ini kadang-kadang 1 poin 10 menit, 1 poin 10 menit, lewat waktunya. Dan itu pun tidak semuanya terbahas. Jadi ceramah jangan menyimpang. Yang keempat, gunakan gaya yang orisinil. Orisinil itu gaya sendiri, tidak usah meniru gaya orang lain. Bukan yang nggak boleh niru, boleh-boleh aja. Kalau ada orang hebat satu, lalu saya niru, sekarang orang hebat itu ada 2. Siapa? Dia sama saya. Kalau saya niru tapi nggak jadi hebat, buat apa saya niru? Nah, gunakan gaya yang orisinil. Pada pertemuan yang lalu saya kasih ilustrasi bahwa Ustadz Zainuddin MZ mengatakan urusan gaya berpidato dia banyak belajar dari Soekarno. Urusan olah kata, menyusun kalimat, dia banyak belajar dari Buya Hamka. Urusan materi dakwahnya, keagamaannya, dia banyak belajar dari Kiai Idham Khalid. Sehingga dari 3 sosok ini jadilah Zainuddin MZ. Itu namanya ATM, amati, tiru, terus modifikasi. Orang bilang jangan telan mentah-mentah. Jadi gunakan gaya yang orisinil, gaya sendiri. Ya beginilah gaya saya. Yang kelima, bersikap sederajat. Kalau kita ceramah, kita khutbah, bersikap sederajat. Jangan terlalu menggurui. Gunakan kata kita. Jangan gunakan kata Anda. Apalagi kalian. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk surga, mestinya kita. Gitu. Kalau Anda mau masuk surga, mestinya Anda. Itu namanya terlalu menggurui. Apalagi pakai kalian. Kalau kalian mau masuk surga, mestinya kalian. Jadi gunakan kata kita, jangan gunakan kata Anda. Allah yang Maha Kuasa itu ada saat menggunakan kata kita, tidak menggunakan kata saya. Itu artinya apa? Allah mengakui keterlibatan pihak lain di luar dirinya dalam suatu urusan. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan itu Al-Quran. Jadi Allah menggunakan kata kami. Kami itu biasanya lebih dari 1. Apa Allah lebih dari 1? Tidak, Allah itu 1. Ketika dia menggunakan kata kami, itu artinya Allah mengakui keterlibatan pihak lain di luar dirinya dalam satu urusan. Wahyu diturunkan
oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah bilang kami yang menurunkan itu Al-Quran. Kami juga yang memelihara kemurniannya. Karena apa? Banyak orang yang terlibat, yang mengajarkan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang menulis Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran, itu memelihara kemurnian Al-Quran. Itu namanya bersikap sederajat. Yang keenam, mengatur intonasi. Mengatur intonasi. Intonasi itu tinggi rendah suara. Tinggi rendah suara. Ada saat ngomong dengan nada tinggi, ada saat ngomong dengan nada rendah. Tinggi rendah, titik tekan suara. Itu membuat orang yang mendengar jadi semangat. Kita yang menyampaikan juga semangat. Begitu pentingnya intonasi. Tetapi intonasi itu bukan hanya menyangkut semangat, bukan sekedar tinggi rendah, tapi di balik itu sebenarnya ada makna yang berbeda. Titik tekan suara membuat makna dari satu kata atau satu kalimat jadi berbeda. Beda makna. Kata mungkin saja sama. Penggunaan kata itu sama. Kata yang sama. Tapi karena intonasinya beda, artinya jadi beda. Maksudnya jadi beda. Contohnya gimana? Tolong. Sama nggak? Beda. Tolong. Sama? Beda lagi. Kata yang digunakan sama, tapi intonasinya beda, sehingga artinya juga beda. Nah, begitu. Daging dimakan anjing. Daging dimakan anjing. Sama nggak? Kalau tadi yang pertama, daging dimakan anjing. Ya, itu informasi. Informasi bahwa daging dimakan anjing. Daging dimakan anjing. Itu namanya pertanyaan. Dia bertanya dengan penuh heran, bagaimana mungkin itu daging bisa dimakan anjing, padahal daging dimakan anjing. Kalau itu gimana? Marah orang itu. Sialan gue bilang anjing. Siapa yang bilang? Itu Ustaz. Emang Ustaz bilang orang situ anjing? Masa sih? Yang bener aja masa saya ngomong begitu? Nah itu katanya orang-orang bilang begitu. Dari mana orang ngomong begitu? Saya itu nanya, masa daging dimakan anjing? Kan saya nanya maksudnya. Ah nggak begitu Pak Ustadz. Pak Ustadz katanya nyelak. Orang situ dibilang anjing. Nah, jadi kadang-kadang ada orang ngomong
antara maksud dengan titik tekan dengan nada bicara itu tidak sesuai, sehingga dikomplain dia. Maksud saya bukan begitu. Kalau maksudnya bukan begitu, ngomong jangan begitu dong. Jadi mengatur intonasi itu penting agar makna yang kita sampaikan tidak disalahpahami orang. Itu mengatur intonasi. Pernah ngomel nggak? Pernah ngomel nggak sama anak itu? Pernah. Kalau ngomel nadanya bagaimana? Nada tinggi. Ini ngomel tapi lemah lembut, bukan ngomel itu. Yang ketujuh, mengatur tempo. Mengatur tempo itu ngomong jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Kalau ngomong terlalu cepat itu namanya nyerocos. Orang susah nangkepnya. Nah, gitu. Jadi ngomong jangan nyerocos. Tapi ngomong juga jangan terlalu lambat. Capek orang nungguinnya. Ya yang sedang. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Itu namanya mengatur tempo. Yang kedelapan, memberi tekanan. Ngomong itu ada titik tekannya sesuai dengan maksud kita. Sebagai bentuk penekanan, kadangkala ada kalimat yang diulang sampai 2 kali, 3 kali. Nabi juga begitu kalau ngomong. Ada saat satu kalimat beliau ulangi sampai 3 kali. Itu namanya memberi tekanan. Termasuk dengan menggunakan bahasa tubuh, body language, bahasa tubuh. Ada kepala, kadang-kadang kepalanya kalau ngomong ada gerakan di kepala. Mata, ini tangan, ada jari. Itu juga bagian dari bicara yang baik, memberi tekanan. Bahasa tubuh itu kalau diperlukan, jangan terlalu berlebihan juga, namanya overacting. Kalau berlebihan namanya overacting. Jadi seorang ustadz juga harus memiliki gerakan yang pantas. Jangan gerakan yang tidak pantas. Ini mau ceramah apa mau menari? Rasulullah SAW ada saat menggunakan gerakan tangan. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Sambil menunjuk 2 jari. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Maksudnya seperti ini dekat. Jari telunjuk dengan jari tengah itu dekat. Itu namanya bahasa tubuh. Yang ke-9, memelihara kontak dengan jamaah. Memelihara kontak dengan jamaah. Dalam penelitian komunikasi, tingkat konsentrasi pendengar
itu sekitar 20 menit pertama. Jadi kalau kita ceramah lebih dari 20 menit, itu tingkat konsentrasi pendengar sudah mulai berkurang. Ada yang mengatakan tingkat konsentrasi anak-anak, remaja itu 8 menit pertama. Jadi kalau sudah lebih dari 8 menit itu sudah mulai pecah konsentrasi. Umumnya 20 menit. Nah, makanya khutbah itu jangan lama-lama. 20 menit selesai. Sehingga orang masih konsen tapi khutbahnya udah selesai. Itu secara umum, tapi bisa jadi ada orang tingkat konsentrasinya rendah. Begitu. Maka pada saat ceramah sudah berlangsung lebih dari 20 menit, itu yang namanya si penceramah perlu menyegarkan kembali suasana. Segarkan kembali suasana. Terserah teknisnya bagaimana, mana enaknya, mana bisanya. Kalau ceramah saya menarik, ceramah saya bagus, boleh juga saya nanya kepada jamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 25 menit saya ceramah. Bagaimana? Diteruskan? Lanjut? Maunya saya, orang bilang terus. Lanjut? Maunya saya. Itu kalau ceramah saya menarik, boleh nanya begitu. Tapi kalau ceramah saya nggak menarik, jangan coba-coba nanya begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 20 menit saya ceramah, bagaimana terus? Lanjut? Satu orang nyeletuk pas. Ada lagi yang bilang, udah Ustaz, udah mau hujan. Ibu jemurannya nggak ada yang angkat kalau hujan. Jadi perlu ada penyegaran. Terserah bentuknya bagaimana. Boleh saja memberikan kuis. Ibu-ibu, bapak-bapak, masih ingat kan tadi ceramah saya? Ingat. Kalau ingat, saya mau bertanya. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Nih, udah saya siapkan hadiahnya. Berkreasi, misalnya bikin hadiah berupa buku saku, ya, buku-buku kecil, bungkus pakai sampul kado, bawa. Tadi saya ceramah, saya awali dengan surat Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Pertanyaan saya, ini ayat di surat apa dan ayat berapa? Misalnya nggak ada yang angkat tangan. Ini tadi ceramah saya didengar nggak sih? Itu bikin kuis. Tadi saya bilang, misalnya ada yang jawab, surat Al-Anfal ayat 1. Silakan maju. Kasih hadiahnya. Sekarang kita lanjutkan. Surat Al-Anfal ayat 1 itu turun ada sebabnya. Sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran disebut apa? Asbabun nuzul. Maju. Kasih hadiah. Begitu.
menyegarkan suasana, menggairahkan kembali. Tapi saya pernah ceramah di Lombok Utara, sesudah tanggap darurat gempa berakhir, berapa bulan kemudian kan saya datang, saya berkunjung. Ada beberapa orang ngikut saya berkunjung untuk memberikan bantuan kalian dakwah. Itu ceramahnya di masjid tenda karena masjidnya roboh kan. Untuk sementara pasang tenda. Ketika saya udah selesai ceramah, saya menawarkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Maaf Pak Kiai. Ya. Itu MC-nya, pembawa acaranya. Kalau gitu saya nanya duluan Pak Ustadz. Ya silakan. MC-nya nanya, saya jawab. Kan udah dipancing tuh, udah dipancing. Baru ada lagi, nah, silakan nanya lagi. Udah selesai saya jawab, ada lagi, nah, silakan nanya lagi. Semuanya ada 4 orang. Nah, sesudah selesai pertanyaan jawaban 4 orang, acara mau ditutup. Sebelum ditutup dengan doa, yang tadi nanya saya minta maju ke depan. Maju ke depan 4 orang, berbaris berjejer. Saya keluarin dompet, saya ambil uang 100.000 rupiah, 4 lembar. Saya kasih 1, saya kasih lagi, saya kasih lagi, saya kasih lagi. Senang gak ya? Senang. Jamaah yang hadir nyesel, coba tadi gue nanya. Ya, seandainya saya udah bilang yang nanya saya kasih 100.000, wah rame. Sengaja saya kasih sesudah selesai. Nah, ya itu juga sekali doang. Ceramah pakai acara begitu sekali doang. Ini juga kepada pengungsi aja. Jadi memelihara kontak dengan jamaah. Terserah apa bisanya. Yang penting ada penyegaran. Karena orang kadang-kadang sudah setengah jam jenuh. Itu dalam rangka memelihara kontak dengan jamaah. Yang ke-10, pengembangan bahasa, yaitu penjelasan. Jadi kalau kita ceramah itu harus ada penjelasan. Ceramah kita ini kan ceramah agama Islam. Agama Islam itu sedikit banyak ada kosakata dari bahasa Arab. Bahkan kosakata dari bahasa Arab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Banyak bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa Indonesia. Atau ada yang jadi bahasa daerah. Bahasa Betawi misalnya, itu kan ada pengaruh dari bahasa Arab. Kalau pengaruh bahasa Arab, ngomongnya anak ente. Itu bahasa Arab, anak ente. Tapi dia juga ada pengaruh dari bahasa Cina. Karena orang Betawi itu gaul, orangnya gaul, bergaul sama siapa aja. Termasuk sama orang Cina, nggak ada masalah dengan orang Cina. Biasa itu bergaul, makanya bahasa Betawi ada gua, ada lu, ada encang, ada encing, ada engkong. Nah, itu dari bahasa Cina. Ngobrol-ngobrol dibilang
kongko, kongko. Itu dari bahasa Cina. Ada juga pengaruh dari bahasa Belanda, misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya open. Apa open? Terbuka. Bahasa Betawinya open. Open. Dia mau orangnya open, orangnya terbuka. Nah, kita ceramah agama Islam pakai bahasa istilah Arab. Nah, istilah Arab itu harus diberi definisi. Karena belum tentu saya sebagai penceramah dengan pendengar yang menjadi jamaah itu persepsinya udah sama, belum tentu. Oleh karena itu semua kita ini harus bertawakal kepada Allah. Berhenti sampai di situ. Nggak dikasih penjelasan apa itu tawakal. Pengajian mau ikut rajin, tapi orang kita pada malas, kenapa ya? Jadi orang pada malas sih. Ya kan kata Ustadz dalam ceramahnya kita disuruh tawakal. Rezeki mah di tangan Tuhan. Rezeki tidak ada yang ngatur, di tangan Tuhan. Istilah-istilah itu kan harus diberi penjelasan. Emang benar rezeki di tangan Tuhan, makanya ambil dari tangan Tuhan. Ambil itu namanya ikhtiar, usaha. Jangan diem aja. Lu mau makan apa? Mau makan ikan? Ambil tuh di laut, gratis. Cuma kalau ngambil ikan di pasar, bayar. Karena ada nelayan yang dapat ikan lalu dia jual di pelelangan ikan. Dari pelelangan ikan dibawa ke pasar, dia bayar. Jadi kita bukan nyari ikan tapi nyari duit buat bayar ikan. Tapi kita nggak makan duit. Duit nggak bisa kita makan, yang kita makan ikan. Maka kita punya duit pergi ke pasar beli ikan. Jadi kalau pagi saya jalan mau beli nasi uduk, misalnya, mana Pak? Nyari rezeki. Mau nyari rezeki, beli nasi uduk kan namanya nyari rezeki. Sebab punya uang 50.000 nggak bisa saya makan. Jadi penjelasan. Nah, tawakal itu berserah diri kepada Allah sesudah kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu namanya tawakal. Jadi kasih pengertian. Bahkan kasih contoh. Kasih contoh. Dulu ada sahabat datang ke rumah Nabi. Dari dalam rumah Nabi udah lihat dia mau kemari. Dia menunggang keledai. Sampai di depan rumah Nabi, langsung dia turun dari keledainya masuk. Emang pintu Nabi nggak ditutup, pintu udah terbuka. Assalamualaikum dijawab. Lalu dipersilakan masuk. Nabi tanya, tadi kamu nampaknya menunggang keledai datang kemari? Iya, saya nunggang keledai. Kok cepat sekali udah berada di pintu saya? Apa udah kamu ikat keledaimu? Belum, saya belum ikat. Saya tawakal aja kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia nggak kemana-mana, meskipun saya nggak ikat, dia nggak kemana-mana. Bukan begitu tawakal. Ikat dulu keledaimu, baru serahkan kepada Allah. Jangan keledai pergi, lepas, Allah yang disalahkan.
Jadi kasih contoh. Disitulah pentingnya cerita, kisah-kisah kasuistik. Asbabun nuzul itu jadi sisipan kisah bisa. Apalagi profil para sahabat yang kita praktekkan dalam praktek kita ini, itu juga begitu. Bahkan kejadian-kejadian zaman sekarang itu juga bisa menjadi sisipan, jadi contoh, kutipan pendapat yang kita kutip. Buya Hamka dalam tafsirnya, Sayyid Qutb dalam tafsirnya, dan seterusnya, itu kutipan. Perbandingan, kalau itu mah bukan tawakal namanya, itu males. Ini kan kadang-kadang orang males tapi ngomongnya tawakal. Rezeki di tangan Tuhan, kita menunggu aja, bukan begitu. Di depan saya ini ada air minum, rezeki saya apa bukan? Belum tentu. Di sini ada kue, rezeki saya bukan? Belum tentu. Biar supaya jadi rezeki saya masih harus usaha. Sodorkan tangan saya ke gelas ini, bahkan diangkat, dekatkan dengan mulut. Apa udah jadi rezeki saya? Belum. Supaya jadi rezeki saya, minum. Yang masuk itu namanya rezeki saya. Yang ini belum tentu. Ini kue, ada pisang, ada jeruk. Yang jadi rezeki saya yang mana? Yang saya makan. Jadi rezeki udah di biji mata, kata orang Betawi. Kita masih harus usaha. Apalagi rezeki yang masih ada di dalam tanah. Di dalam tanah ini, wah itu ada rezeki kita, karena di sini ada unsur kadar makanan. Di dalam tanah itu ada kadar makanan. Coba tanam pohon pisang. Pohon pisangnya tumbuh besar, berbuah. Buahnya apa? Buahnya pisang. Nggak mungkin nanam pohon pisang buahnya durian. Sebagaimana nggak mungkin nanam pohon durian buahnya pisang. Pisang kalau dia sudah matang, warnanya kuning, rasanya apa? Rasanya manis. Padahal kita nggak pernah nyiram air gula ke pohon pisang ini, tapi dia udah manis saja itu. Itu namanya kadar makanan ada di dalam bumi. Tidak ada pisang yang rasanya pahit. Semua pisang rasanya durian, rasanya manis. Dan ternyata pisang itu beraneka ragam, macam-macamnya banyak. Apa istilahnya? Varian. Varian biasanya spesies. Pisang spesiesnya banyak. Rasanya beda-beda. Istilahnya satu, pisang, tapi dikasih lagi tambahan, pisang Ambon. Kenapa mesti Ambon? Saya nggak tahu. Menarik juga tuh kalau diteliti. Kenapa istilahnya pisang Ambon? Ambon itu kan sebuah kota di Maluku, ibu kota Maluku itu namanya Ambon. Kenapa ini pisang Lampung? Yang nama daerah itu cuma pisang Ambon sama pisang Lampung. Ada lagi nggak daerah?
Nggak ada. Nggak ada pisang Jakarta gitu, pisang Bogor, yang ada kacang Bogor. Tapi ada pisang Siem, ada pisang Raja, ada pisang Batu, ada pisang apa lagi? Tanduk, dan sebagainya. Banyak. Rambutan banyak. Rasanya beda-beda. Nah, begitu. Jadi dikasih kutipan, dikasih perbandingan kalau kita ceramah. Kasih perbandingan. Males, jangan bilang tawakal. Statistik. Ada lagi statistik. Kalau kita menyebutkan data, ada statistisnya. Misalnya orang bercerai sekarang 25% dari jumlah pernikahan, atau 1/4. Orang bercerai sekarang 1/4. 4 pernikahan, 1 berakhir dengan perceraian. Padahal dulu tahun 90-an sampai awal 2000-an itu perceraian itu 1/10. Sebelumnya lagi tahun 80-an itu 1/16. Jadi 1/16 meningkat 1/10, 1/4. Itu namanya statistik. Jadi pengembangan bahasa, ceramah itu jadi panjang itu karena kita pandai memberikan pengembangan. Tapi kalau nggak ada pengembangan, dikasih 10 menit, 3 menit udah kehabisan omongan. Lalu memberi kesimpulan. Ceramah harus dikasih kesimpulan. Dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata menjadi seorang mukmin tidak cukup hanya dengan pernyataan. Kita buktikan pernyataan itu dalam bentuk sikap dan tingkah laku sehari-hari. Itu namanya kesimpulan. Sesudah kesimpulan, tutup. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Kita tutup. Jangan supaya diperpanjang. Ini kadang-kadang ada orang ceramah udah mau nutup nggak jadi. Manjang lagi. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi saya katakan mudah-mudahan bermanfaat karena kita ini kan seorang mukmin. Seorang mukmin itu apa saja harus ada manfaatnya. Buat apa kita duduk 1,5 jam di sini kalau ternyata kita tidak mendapatkan manfaat? Kalau memang nggak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Jangan kita lakukan. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10. Qad aflahal mu'minun. Jadi panjang banget ini ceramah. Itu orang sebel tuh, orang nggak suka, mau nutup nggak jadi, panjang lagi, keluar lagi dalil. Saya pernah tuh dulu mau kondangan, undangannya jam 11, saya datang jam 11, ternyata ketika saya datang jam 11 itu masih ada ceramah. Jadi rupanya nasihat perkawinan, nasihat pernikahan. Saya duduk di sebelah seorang teman yang dia asalnya dari Jawa Tengah. Dan ceramahnya juga orang Jawa, Jawa Tengah. Saya sebut Jawa, itu harap dimaklum saja, karena memang ini cerita kejadian.
ini ceramah belum selesai juga, udah jam 11.15 nih. Iya, kan tadi akad nikahnya jam 9-an, biasalah ada sambutan segala macam. Mestinya jam 10 udah selesai, setengah 11 lah selesai. Ini masih ceramah aja gitu. Oh gitu ya. Ya memang begitulah kalau orang Jawa. Kenapa Mas? Orang Jawa itu kalau makan dikit sebenarnya, cuma nambahnya banyak. Ini yang ngomong orang Jawa juga. Orang Jawa itu kalau makan dikit, nambahnya banyak. Ceramah juga sebenarnya dikit, nambahnya yang banyak. Nggak jadi nutup dari tadi. Baik, jadi memberi kesimpulan. Sesudah ceramah itu turun dari podium dan berjalan dengan tenang menuju tempat semula. Di mana tadi kita duduk, di situ kita kembali. Saya sebut turun dari podium dan berjalan dengan tenang karena bisa jadi ada ustadz turun dari podium tapi nggak tenang. Apa istilahnya kalau nggak tenang? Was-was. Berapa kerubu? Apa lagi? Akhirnya apa? Keserimpet kabel. Turun dari podium, keserimpet kabel, ini mic sampai jatuh. Ketiban si Budi yang duduk paling depan. Ceramah yang udah bagus itu ternodai dengan hal ini. Besoknya ada orang ngobrol, lu semalam datang ke masjid? Datang. Lu? Enggak. Emang kenapa enggak? Wah, saya pulang kemalaman. Oh begitu. Ceramahnya gimana? Bagus. Bagus ceramahnya sih. Cuma kasihan banget si Budi. Kenapa si Budi? Palanya benjol. Emang kenapa? Ketiban mic. Ustadz itu turun dari podium, nggak tenang dia, akhirnya keserimpet kabel, mic-nya jatuh di kepala si Budi. Ceramah yang bagus udah dilupakan itu. Yang orang ingat. Yang kedua, kalau perlu mencari informasi tentang respon jamaah untuk masukan dan evaluasi. Ya cuma kan jamaah kita ini nggak suka mengevaluasi. Jamaah kita tuh basa-basi. Ustadz nggak menarik juga dibilang menarik. Ceramah nggak bagus juga dibilang bagus. Ngomong-ngomong ceramah saya tadi bagaimana? Bagus Pak Ustadz? Bagus. Sebenarnya kurang bagus. Maka Ustadz menghindari kesan mencari pujian. Bagaimana tadi ceramah saya bagus nggak? Kalau saya nanya begitu, jamaah kita tuh nggak enak menjawabnya. Ya udah bagus aja deh, nggak enak mau Ustadz. Yang bagus mengevaluasi sendiri, mendengar rekaman. Kalau mau minta komentar, ya baguslah komentar itu diminta kepada orang yang dekat sama kita, atau memang panitianya. Kadang-kadang kita bisa juga mengukur dari respon berikutnya. Misalnya, saya diundang ceramah maulid lah, katakan begitu. Saya diundang ceramah maulid, lalu saya dianggap bagus. Kemudian itu pengurus masjid menghubungi saya lagi, Pak Ustadz minta jadwal khutbah Jumat untuk tahun depan 2023. Oh boleh, kapan? Pak Ustadz kosongnya kapan? Oh tanggal 1 Juni. Nah misalnya begitu.
Bisa satu lagi Pak Ustadz? Satu aja. Nah, kalau saya begitu, satu aja Pak, jangan 2 kali. Emang kenapa? Buat yang lain. Kan setahun cuma 52 Jumat, 52 sampai 53 Jumat. Masjid di Jakarta ada 4.400. Satu-satu aja masih banyak yang belum dapat. Jadi saya lebih banyak menerima satu saja. Orang minta 2, minta 3, sebenarnya jangan. Satu, saya harus berbagi jadwal kepada masjid-masjid lain. Yang kedua, dia juga harusnya mencari ustadz lain. Jadi mengevaluasi sendiri. Jadi kalau orang minta lagi saya, itu salah satu indikasi bahwa ceramah saya dianggap bagus. Mendengar rekaman, sekarang kan enak, udah bisa direkam sendiri. Mau khutbah udah rekam aja, rekam suara. Bisa juga pakai video atau disiarkan langsung. Kita siarkan langsung khutbah ini di Instagram misalnya, di Facebook, direkam langsung, disiarkan langsung, biar supaya ini kan kadang-kadang Ustadz mau menyiarkan langsung, cuma dia nggak bawa alat, handphone taruh aja begini. Jadi yang kesut itu jenggotnya, jenggotnya yang dominan. Nah, mestinya dia bawa alat nih. Nah, kan lebih enak kan, taruh sini. Posisinya begini Pak. Oh ini. Nah, udah kan lebih enak kalau begini. Ketimbang HP-nya ada di bawah. Ada yang begitu Ustaz tuh, menyiarkan langsung tapi HP-nya ada di bawah. Jadi yang ke sorot itu lebih banyak dari sini. Baik. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pelaksanaan pidato tadi ada beberapa yang saya tulis. Yang pertama, mengatur intonasi. Nomor 6 itu. Mengatur intonasi di dalam penanganan saya, intonasi, tekanan suara, vokal, suara. Kemudian bedanya dengan memberi tekanan ini apa Pak? Ya. Tekanan di nomor belakang. Baik. Ya. Kalau intonasi itu kan menyangkut vokal, tinggi rendahnya suara. Tapi kalau memberi tekanan itu kan pada aspek kontennya, isinya. Misalnya karena dia diberi penekanan, maka dia diulang pengucapannya 2 kali. Nabi dalam bersabda itu ada kalanya mengulang sampai 2 kali, 2-3 kali malah. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Oh, demi Allah dia tidak beriman. Diulang sampai 3 kali. Itu namanya penekanan. Kalau tulisan itu kadang-kadang disebut digaris bawahi, dikasih garis bawah. Di stabilo. Ada stabilo itu merek. Barangnya apa namanya ya? Nggak ada istilahnya. Nama barang itu apa? Kalau
Kalau ini kan spidol. Spidol itu kan beda sama stabilo kan. Nah, stabilo itu merek. Mereknya kan macam-macam. Ada merek top misalnya. Nama barangnya apa? Pewarna kali ya. Pewarna. Marker. Kalau kue pewarna spuan. Spuan. Kalau pada pakaian itu dulu ada namanya merek juga itu Wantek. Jadi bahasa kita itu enggak semuanya lengkap ternyata. Ada barang namanya tip X. Nama merek itu kan tip X. Sekarang sudah nggak dipakai kayaknya tip X. Itu disebut istilahnya generik, Ustaz. Generic. Menurut teori marketing generik. Kayak pompa misalnya. Pompa disebutnya Sanyo, Iya. padahal mereknya BAT, Iya. DAP atau Shinsu Iya. dan lainnya. Orang Sumatera Barat apapun mereknya namanya Honda. Ini orang Padang. Apapun mereknya namanya Honda. Motor semua disebut Honda. Udah naik Honda aja nggak ada yang mahal. Ya begitulah, menarik. Mengkaji bahasa itu menarik. Baik. Silakan, ada lagi? Ya. Ini Pak Ustadz, pelaksanaan pidato nomor 1 itu tampil mengesankan nomor 1 itu. Tapi ketika dikaitkan dengan sesudah ceramah, misalnya kita harus menghindari kesan mencari pujian itu. Banyak kita jumpai penceramah-penceramah itu terkadang ada juga yang lucu-lucuannya itu kelewatan. Udah seperti kayak apa ya? Mungkin ya seperti itu. 50% mungkin mendominasi. Jadi yang lucu itu kadang-kadang belakangan ini ada kecenderungan laku, populer. Ya. Gimana kalau seperti itu Pak Ustaz? Ya, kalau tampil mengesankan itu kan menarik, enak dilihat orang, enak didengar, dan seterusnya. Kalau mencari pujian jangan. Kalau orang memuji lain soal. Mencari pujian yang tidak boleh. Nah, kalau lucu-lucuan itu seperti bumbu masakan. Garam itu kan bumbu. Kalau bakso semangkok, garamnya siapa? Garamnya seujung sendok. Jangan sesendok. Jangan setengah mangkok. Nah, maka kalau Bapak bilang ini Ustadz 50% melucu, itu nggak enak ceramah itu. Karena ceramah itu bukan mau melawak. Orang melawak saja itu tidak semuanya melucu. Ngomong dulu serius, ger gitu. Ngomong lagi serius, ger gitu. Nggak setiap detik dia ngomong terus orang terbahak-bahak, tidak. Ini Ustaz, banyak orang ceramah, tapi dia belum belajar ceramah. Ya mohon maaf kalau saya ngomong begini. Sama halnya orang main sepak bola. Main sepak bola di kampung, gaya kampung, dengan main sepak bola di klub, itu beda. Kalau di kampung bagaimana? Ketika kumpul, ada berapa orang kita ini? 20. Ya udah, lu 10, gua 10. Oke. Terus begitu, dah. Jadi terserah dia aja tuh mau diri di mana. Yang jelas kiper di penjaga gawang. Gawangnya juga nggak pakai jala. Kenapa?
Karena yang penting orang cuma hiburan, yang penting orang bergerak, yang penting keringetan, gitu. Bukan serius. Main bola di kampung begitu, coba main bola di klub. Itu dites dulu, diseleksi dulu, diseleksi. Sintayong cari pemain yang larinya kenceng misalnya, dites lari, siapa yang paling kenceng diterima. Terus daya tahan, ayo sekarang lari di lapangan ini sekian kali, siapa yang kelihatan belum ngos-ngosan tuh siapa? Kadang-kadang baru satu putaran udah ngos-ngosan, nah ini nggak bisa. Nah begitu Pak. Nah sekarang banyak orang ceramah udah terlanjur disukai orang, tapi dia sendiri belum mempelajari bagaimana ceramah yang baik. Akhirnya ya begitu masyarakat yang dihasilkannya. Masyarakat kita juga kan sakit. Dia pengennya yang ustadz lucu. Jadi orang sudah lupa pada hakikat ceramah itu apa. Kan mau mendapatkan ilmu, nomor satu kan dapat ilmu, bukan dapat hiburan. Seandainya mau hiburan itu 30%. Kalau tujuan komunikasi itu satu informasi, informatif, dua edukatif, tiga rekreatif. Satu informatif, memberi informasi, itu kan berarti menyampaikan ilmu sebagai sebuah informasi. Terus edukatif, dari ilmu itu orang teredukasi, orang dapat nilai-nilai pendidikan sehingga menghasilkan perubahan. Lalu yang ketiga rekreatif, menghibur. Jadi kalau begitu 33,3% paling banyak. Kalau mau dibagi 3. Jadi ustadznya yang harus tahu diri. Dia jangan mau disukai orang karena lucunya. Cuma kan ustadz juga terjebak. Biar supaya gue diundang lagi, gue lucu-lucuan. Kalau nggak lucu nggak diundang lagi. Itu namanya dia udah suuzon sama masyarakat. Dulu ada pelawak di Jawa Barat, namanya Mang Iping. Mang Iping apa ya? Nah, Mang Iping itu jadi ustadz, dia dakwah. Dia berdakwah tuh Mang Iping. Banyak orang datang dengan harapan dia melawak. Ternyata ceramahnya serius. Kenapa? Karena saya ini bukan lagi mau ngelawak, saya lagi mau dakwah. Nih sekarang ada ustadz jadi pelawak, ada pelawak jadi ustadz. Si pelawak itu jadi ustadz, ya melawak aja, ilmunya nggak banyak. Sementara ustadz yang jadi pelawak, akhirnya dia terjebak pada lawakan. Kalimat-kalimat dakwahnya sedikit, yang dominan ngelawaknya. Nah maka melawak itu bukannya tidak boleh, harus menempatkan diri. Dia ini lagi ngapain? Saya ini lagi dakwah. Dakwah saya sisipkan dengan lawak, tapi sesuai dengan materi yang didakwahkan. Jangan ngelantur. Maka saya bikin buku ceramah yang lucu dan menggugah. Itu untuk contoh aja. Kalau ngelawak itu jangan ngelantur. Bu, kalau ibu punya anak bayi, yang bagus ibu itu menyusui anak sendiri.
dengan air susu ibu. Begitu penting air susu ibu. Sampai-sampai boleh saja ibu lain menyusui anak ini. Ini anak ibunya umpama nggak banyak air susunya, maka ibu lain boleh menyusui. Atau ada ibu yang tidak mau bertanggung jawab pada anaknya karena terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga, lalu si ibu tidak mau bertanggung jawab pada anaknya. Akhirnya apa? Anak ini gak ada yang menyusui. Ibu lain boleh menyusui anak ini. Nah, boleh. Cuma ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau ibu menyusui anak sendiri, lalu ibu menyusui juga anak orang lain, maka ini anak ini jadi saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu sudah sama kayak abang adik. Nggak boleh dia menikah kalau dia udah dewasa. Tapi kalau ada anak muda mau menikah, nggak usah nanya sama calon istrinya. Neng, dulu waktu masih kecil minum susunya apa? Kata emak saya SGM, Mbak. Hah, SGM? Sama dong sama saya. Kata emak saya juga SGM. Waduh, kalau begini kata Ustaz kita nggak boleh nikah, Neng. Emang kenapa, Bang? Karena kita namanya saudara persusuan. Nah, itu bukan saudara persusuan seperti hukum Islam ini, bukan. Ini namanya saudara sepabrik. Sepabrik susu SGM. Ya orang udah ketawa ya udah, balik lagi ke masalah. Jangan orang udah ketawa terus dicari kasih lagi yang lain terus begitu. Itu namanya lupa. Baik. Ada lagi? Saya mau nanya. Ya. Yang nomor 3 yang jangan menyimpang ini. Menurut pengalaman saya, apakah mungkin seorang pegawai itu lupa materi sehingga dia harus menyimpang? Apakah mungkin begitu, Pak? Bukan sehingga harus menyimpang, sehingga dia menyimpang. Menyimpang itu jangan diharuskan. Ya banyak terjadi. Dengerin aja Ustaz ceramah, ngelantur kemana-mana. Apalagi acaranya maulid yang relatif bebas gitu. Kalau khutbah Jumat, dia tertumpung pada ketentuan khutbah. Bahkan ada yang menekankan khutbahnya pakai teks, biar supaya tidak ngelantur. Tapi kalau ceramah-ceramah lain itu seringkali ngelantur. Nah maka dia harus bisa mengontrol diri. Kendali ada di si ustadz itu, supaya dia tidak ngelantur. Nah kenapa ngelantur? Karena dia nggak punya tujuan. Saya suka menyebut orang ceramah itu seperti menempuh perjalanan. Kalau menempuh perjalanan, mestinya ada tujuan yang mau dituju. Tapi kan ada juga orang jalan tapi nggak ada tujuan, namanya jalan sejalan-jalannya. Ya, sejalan-jalannya namanya melantur. Mau kemana lo? Tahu mau kemana? Gue jalan aja, nyari angin, nggak ada tujuan. Nah kalau dia punya tujuan, itu berarti ada rute yang dia pilih. Karena rute menuju daerah itu banyak. Kalau mau ke Bandung, itu bisa lewat Subang, Purwakarta, bisa lewat tol Cipularang, bisa lewat Puncak,
bisa lewat Sukabumi. Ente mau kemana? Itu pilihan. Ya, kalau yang lebih praktis lewat tol Cipularang, misalnya begitu. Nah, orang ceramah begitu juga. Maksud saya ceramah ini apa? Saya ingin orang sedekah. Kalau saya ingin orang sedekah, materinya apa? Materinya tentang sedekah. Apa sedekah itu hanya buat orang kaya? Bagaimana dengan orang miskin yang nggak punya uang, nggak punya harta? Oh, masih bisa sedekah. Makanya saya nulis buku, siapapun bisa sedekah. Siapapun bisa sedekah. Yang kaya bisa sedekah, yang miskin bisa sedekah. Kenapa? Karena sedekah nggak mesti hanya dengan harta. Sedekah bisa dengan apa saja yang tanpa harta. Sampai Nabi bilang, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Kalau senyum pakai duit nggak? Senyum nggak pakai duit. Cuma masalahnya karena nggak punya duit, senyum jadi susah. Nah, itu aja masalahnya. Ibu kenapa sih cemberut aja? Gua lagi kagak punya duit tahu. Jadi harus ada tujuan. Jangan ngantuk. Selain ada tujuan, dia juga harus ngatur ini perjalanan. Udah jelas yang mau saya pilih adalah jalur Cipularang. Nanti keluarnya di mana? Pintu tolnya di Pasteur misalnya begitu. Berangkat. Orang berangkat pun harus pakai manajemen yang baik, manajemen perjalanan. Jangan lupa sama tujuan. Karena berangkat pagi-pagi, belum sarapan, pengen kencing juga, akhirnya apa? Mampir di kilometer 57. Kencing dulu di situ, habis itu ngopi. Karena belum makan, akhirnya makan dulu. Ya nggak apa-apa, dia sudah atur waktunya. Nah, cuma kan tiba-tiba ketika udah selesai, ada juga orang, rupanya teman lama ini mampir. Ketemu teman lama, ngobrol panjang lebar. Baru nyadar, waduh, udah lama juga di sini. Padahal saya harus nyampe di Bandung jam 8 misalnya. Ini udah jam 7. Pas mau berangkat, mampir lagi teman lama juga, teman sekolah. Akhirnya apa? Lupa dia, kasihkan sama teman. Jadi rapat di situ, rapat reuni. Ke Bandung terlambat, jam 9 baru nyampe. Dikomplain orang di sana. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ceramah, tentukan tujuan. Siapa yang menentukan? Kita menentukan. Panitia boleh kasih tema, tapi tetap saya punya tujuan juga selain tujuan si panitia. Kita boleh saja tanya panitia, kenapa tema ini yang mau diambil? Apa latar belakangnya? Oh, karena begini. Oh ya, saya padukan dengan yang saya punya tujuan. Baik. Ada lagi? Berarti Ustaz, berarti pelaksanaan pidato itu sama dengan sistematika penulisan dong, Ustaz? Hampir sama dong? Ya hampir sama. Nulisnya juga begitu. Bedanya kalau nulis bisa diedit, kalau ngomong siapa yang edit? Kalau tulisan bisa dicoret-coret, tapi kalau ngomong kan ada apa yang saya kemukakan kemarin, yang saya sampaikan kemarin, anggapannya nggak ada, yang nggak bisa dianggap nggak dianggap. Kenapa? Karena sekarang sudah ada jejak digital.
dia yang hapus videonya, tapi kan orang udah download, diposting lagi sama orang lain. Gitu. Nah, ngomong itu sering orang tidak teratur, tapi kalau nulis harus teratur, sistematikanya teratur, bahasanya teratur. Makanya bagus kalau punya dua kemampuan ini, kemampuan menulis dan kemampuan ngomong, dipadukan. Ini ngomongnya lebih teratur. Baik. Ada lagi? Ya. Kebiasaan menulis itu bikin konsep atau apa, mengarang atau apa itu bisa membantu kita lancar bicaranya, ada manfaatnya. Ya, kalau dia mau menempuh dua-duanya, maka nanti kebiasaan dia menulis terbawa pada bicara. Pada saat dia bicara itu dia juga nulis juga terbawa pada aspek pembicaraan. Jadi seiring sejalan yang harus dilakukan, saling mempengaruhi. Baik, kita skors dulu dengan baca. Nanti setelah sholat asar, praktek cerita sahabat. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Dibagi 3. 14 dibagi 2, 7. 6 kali 7 kebanyakan. Jadi dibagi 3. Biar supaya tidak terlalu lama. Jadi dibagi 3. Gitu ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Satu orang menyampaikan cerita satu sahabat. Kita skors ya. Berapa lama Pak? 7 menit. Kita skors dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.